Halo, perkenalkan saya Ayu Anggreni Puspita Dewi. Saya mahasiswa semester 7 dari UP BJJ UT Denpasar. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video praktikum IPA untuk di SD. Pada praktikum kali ini kita akan melakukan percobaan menarik tentang jenis-jenis gelombang. Dengan menggunakan alat sederhana seperti selinki, kabel listrik, benang kasur, dan karet gelang, kita akan mengamati perbedaan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya, seperti gelombang pada tali. Sedangkan gelombang longitudinal memiliki arah getaran yang sejajar dengan arah rambatnya, seperti gelombang bunyi di udara. Dalam percobaan ini, kita akan menggunakan beberapa bahan sederhana seperti selinki, kabel listrik, benang kasur, dan karet gelang untuk memperlihatkan perbedaan antara kedua jenis gelombang ini secara langsung. Adapun tujuan dari kegiatan praktikum ini yaitu mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum ini yaitu yang pertama ada selinki atau pegas panjang. Kedua ada kabel listrik yang panjangnya kira-kira 5 meter. 3 ada benang kasur atau benang nilon yang elastis. 4 karet gelang untuk diikat di tengah selinki. 5 permukaan datar seperti lantai. 6 2 orang untuk memegang ujung-ujung selinki. Selanjutnya, kita bisa mencoba menggerakkan selinki ke arah kanan dan kiri atau arah tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Langkah kerjanya, yang pertama kita rentangkan selinki secara horizontal di atas lantai dan dipegang oleh 2 orang. Kemudian salah satu orang memegang ujung selinki dengan stabil. Lalu orang kedua menggerakkan ujung selinki ke kanan dan ke kiri secara cepat atau gerak horizontal tegak lurus terhadap arah selinki. Kemudian amati bentuk gelombang yang terbentuk. Dari hasil pengamatan, gelombang yang terbentuk tampak seperti gelombang naik turun di sepanjang selinki. Arah gerak gelombang maju sepanjang selinki horizontal, tetapi arah gerak partikel selinki ke kanan dan ke kiri horizontal tegak lurus terhadap arah rambat. Jadi, karena selinki digerakkan ke arah kanan dan kiri atau secara horizontal dan gelombang merambat ke depan sepanjang selinki, maka arah getar tegak lurus terhadap arah rambat. Oleh karena itu, jenis gelombangnya adalah gelombang transversal. Percobaan yang keempat yaitu dengan menggunakan karet gelang yang diikat di tengah selinki. Adapun langkah kerjanya, yang pertama, ikatkan karet gelang di bagian tengah selinki. Kemudian lakukan getaran longitudinal pada selinki atau dorong dan tarik sepanjang arah panjang selinki. Hasil yang didapatkan dari percobaan tersebut yaitu karet gelang ikut berosilasi atau bergerak ke depan dan ke belakang mengikuti gelombang longitudinal. Karet gelang memperjelas titik-titik pada selinki yang berosilasi, artinya karet gelang mengalami getaran berulang sebagai respon terhadap gelombang yang merambat di sepanjang selinki. Getaran karet memperlihatkan adanya rapatan dan renggangan. Hal ini merupakan ciri khas dari gelombang longitudinal. Dengan adanya percobaan ini membantu visualisasi rambatan energi melalui rapatan dan renggangan.
Percobaan yang kedua yaitu dengan menggunakan kabel listrik. Adapun langkah kerjanya, yang pertama, pegang kedua ujung kabel dan regangkan secara horizontal. Kemudian gerakkan salah satu ujung kabel ke atas dan ke bawah secara berulang. Hasil yang didapatkan yaitu gelombang terlihat merambat ke arah ujung kabel. Kabel listrik cukup kaku namun masih memungkinkan memperlihatkan gelombang transversal. Terlihat jelas bahwa arah getaran dari atas ke bawah tegak lurus terhadap arah rambat gelombang atau kanan kiri. Hal ini merupakan salah satu contoh gelombang transversal. Percobaan yang ketiga yaitu dengan menggunakan benang kasur atau benang nilon yang elastis. Langkah kerjanya, yang pertama, regangkan benang kasur antara dua orang. Kemudian gerakkan salah satu ujung ke atas dan ke bawah. Hasil yang didapatkan terbentuk gelombang transversal yang lebih lentur dan lebih jelas. Hal ini dikarenakan benang kasur lebih elastis sehingga gelombang yang terbentuk lebih mudah diamati. Arah getar tegak lurus terhadap arah rambat merupakan gelombang transversal. Percobaan yang pertama dengan menggunakan selinki atau pegas panjang. Adapun cara kerjanya, yang pertama, letakkan selinki di atas lantai. Pegang kedua ujungnya dengan masing-masing tangan yang dilakukan oleh dua orang. Kemudian gerakkan salah satu ujung selinki ke depan dan ke belakang atau searah dengan panjang selinki. Hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut. Gelombang merambat sepanjang selinki dan arah getarannya sejajar dengan arah rambat gelombang. Hal ini menunjukkan gelombang longitudinal di mana arah getaran sejajar dengan arah rambat gelombang seperti pada gelombang bunyi. Jika gerakan dilakukan ke atas dan ke bawah, maka akan terbentuk gelombang transversal dengan arah getar tegak lurus terhadap arah rambat. Kesimpulan dari kegiatan praktikum jenis-jenis gelombang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jenis gelombang dibedakan berdasarkan arah getaran terhadap arah rambatnya, yaitu ada gelombang transversal yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambat. Contohnya gerakan ke atas dan ke bawah pada kabel dan benang kasur. Kedua, ada gelombang longitudinal yang arah getarannya sejajar dengan arah rambat. Contohnya gerakan saling mendorong dan menarik antara selinki. 2. Media gelombang mempengaruhi kejelasan gelombang. Bahan elastis seperti selinki dan benang kasur menunjukkan gelombang lebih jelas dibandingkan kabel listrik. Selinki sangat fleksibel sehingga bisa digunakan untuk menunjukkan kedua jenis gelombang. 3. Karet gelang pada selinki membantu visualisasi gelombang longitudinal dengan memperlihatkan titik-titik yang mengalami rapatan dan renggangan. 4. Energi gelombang dapat merambat melalui media tanpa memindahkan partikel secara permanen, hanya berupa getaran di sekitar posisi setimbangnya. Nah, itu tadi percobaan kita tentang jenis-jenis gelombang. Dari percobaan ini, kita bisa melihat perbedaan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal, serta bagaimana gelombang merambat melalui berbagai media. Semoga praktikum ini dapat membantu kalian lebih memahami konsep gelombang dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Sampai jumpa di kegiatan praktikum selanjutnya. Terima kasih.